memberikan backingan itu memberikan kontribusi Hah? terhadap peredaran yang semakin meluas. Karena apa? Pengedar, bandar senang sekali bersahabat dengan aparat. Narkoba jenis apa yang paling banyak Pak masih dipakai? Yang peredaran yang masih luar biasa masih. Masih sabu-sabu. Sabu ya Pak. Masih sabu. Sabu bukan sabu-sabu. Iya. Kenapa ya Pak? Maksudnya apakah karena memang lebih, karena dia kan kayak bentuknya tepung itu Pak ya, lebih banyak diproduksi, lebih murah atau lebih mudah didapat? Harga mahal tapi terjangkau. Yang kebutuhan narkotikanya cukup besar. Gimana? Dari aja? mana Pak? Kalau tahun-tahun dulu itu yang ranking 1 sampai 5 itu seputaran Sumatera dan Jawa. Kalau Sumatera itu mungkin Sumut, Jawa itu Jakarta, kemudian Surabaya. Kalau itu sintetik ya, itu kan ada, saya tidak paham soal kimia ya, ada turunan. Dia ternyata mengambil dari buku sekolah anak-anak. Artis ini adalah sasaran empuk bagi penjual barang haram itu. Satu, dia berduit. Pak, tapi kalau misalnya ini semua kekuatan penegak hukum kita mau bersatu, sebenarnya bisa nggak sih Indonesia bebas narkoba? Nggak bisa. Nggak bisa. Sepanjang pengguna masih terpapar. Bersama saya sudah hadir Bapak Kombes Pol Purnawirawan Dr. Slamet Pribadi SHMH, Pakar Hukum Narkotika Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. kabar Pak Slamet? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Mudah-mudahan kita sudah sama-sama sehat ya. Amin. Walaupun udah tua tapi masih sehat ya Kak? Umur saya 65. Tapi jiwanya masih seperti 25. Saya usahakan begitu. Kan hidup cuma sekali. Benar Pak ya. Ngapain bikin susah orang? Ngapain menggunakan narkotika? Nggak penting. Tapi kan yang Bapak urusin narkotika. Mungkin Lulu ini waktu zamannya Pak Slamet jadi Kepala Humas BNN, Lulu belum jadi wartawan Pak. Oh. Jadi Pak Slamet ini adalah humas idolanya teman-teman wartawan di BNN pada masanya ya Pak ya. Yes. Karena paling gampang ditelepon 24 jam. 24 jam. Karena masyarakat itu harus teredukasi. 24 jam harus diberitahu. Soal narkoba ya Pak ya. Soal narkotika dan bahaya penggunaan narkotika. Bahkan tadi cerita juga sampai masuk rumah sakit ya Pak? Ya, saya melayani teman-teman wartawan sampai masuk rumah sakit. 1 minggu saya opname. Ditelepon kapanpun, karena saya tahu ketika ada bahan jam 11 malam blank dia. Aduh ini habis ceritanya. Siapa? Ke saya. Jadi itu telepon on terus ya? On terus. Luar biasa Pak Slamet, dan hari ini kita senang banget setelah mungkin beberapa tahun jarang terlihat, mungkin kalau di offline masih sering ya Pak ya, kasih seminar dan segala macam. Kalau di publik mungkin jarang terlalu terlihat gitu ya, tapi hari ini Pak Slamet hadir khusus di Junto Merdeka. Senang banget ya dalam keadaan sehat. Di booking lama banget tuh sama Habibie. Iya makanya kita bela-belain, pokoknya Pak Slamet harus datang. Kita tungguin ya Kita Kak. tungguin. Pak, kita langsung aja ke tema perbincangan kita, karena kan tanggal 26 kemarin ya Pak ya, Yes, 26 Juni itu hari. Saya ingat banget tanggal 26 itu. Momen Hari apa bersejarah. ya? Hari bersejarah, apalagi Bapak pernah memang ada di dalamnya gitu ya Pak ya, sebagai orang yang ikut berperang lah ya, berperang melawan peredaran narkoba. Aku mulai dengan gini Pak, nggak tahu sepakat atau enggak Bapak. Narkoba di Indonesia itu rasa-rasanya ya mungkin kemarin itu sempat agak slow down itu karena pandemi kali ya Pak ya. Mungkin nggak tahu benar atau enggak. Tapi setelah 2023 ke atas itu juga terus naik. Bahkan sekarang yang bikin mirisnya ya Pak, itu ABG itu udah ngerti loh Pak narkoba. Menurut Pak Slamet nih ya, peredaran narkoba di Indonesia itu kenapa ya subur banget gitu loh Pak? Apakah memang bisnis ini menjanjikan gitu, bukan hanya untuk kalangan si bandar-bandarnya ya Pak? Apa termasuk juga mungkin orang-orang yang direkrut menjadi apa sih kayak sekedar bukan pengedar lagi ya Pak? Apa sih namanya itu Pak? Perantara gitu, kurirnya gitu Pak.
soal narkotika itu tidak bisa lepas dari hukum ekonomi. Ada permintaan diimbangi dengan penawaran. Penawaran ada karena permintaan ada. Ketika permintaan banyak, bahkan overload, penawaran juga makin banyak. Siapa peminta? Para pengguna, para pecandu, dan keluarganya yang masuk di situ, di lingkungan. Orang-orang yang menderita karena pecandu yang liar, tidak terpola, tidak teratur, tidak terobati. Yang menawarkan siapa? Penjual, kurir, pengedar, dan bandar. Ketika pencegahan, pengobatan tidak berhasil, rehabilitasi tidak berhasil, maka sampahnya pada peredaran gelap, pada pemberantasan, pada hukum, pada penindakan, pada penegakan hukum. Jadi pencegahan tidak berhasil, baik terhadap anak-anak yang bukan balita ya, mendekati remaja, dewasa maupun orang tua, tidak berhasil kita sosialisasi, maka kebutuhan terus menagih karena otaknya menagih. Ketika tidak menemukan di tempat nyata, carilah di tempat-tempat gelap. Di mana? Ya kurir-kurir, bandar-bandar yang di ujung-ujung gang, di klub-klub, di komunitas yang sudah mereka kenal itu. Jadi kalau misalnya mbaknya berpikiran bahwa ditangkap, tapi kok masih banyak, ya kan? Ya karena itu tadi itu, ibarat gunung es yang kelihatan cuma ujungnya saja. Suatu saat ini bagian bawah itu akan muncul. Banyak hal yang memang negara ini memang harus benar-benar perhatian, termasuk masyarakatnya. Sorry, maksudnya ini masyarakat gimana Pak? Apa Bapak menilai masyarakat kita ini juga kurang aware atau justru masyarakat ini malah ikut terlibat gitu ya kan? Ya itu tadi karena kebutuhan ekonomi ya Pak. Kita harus akui bahwa banyak banget orang-orang yang akhirnya terjerumus itu dalam lingkaran itu Pak, walaupun dia tidak pengedar kayak tadi cuman kurir ya. Ya karena kebutuhan ekonomi Pak. Motifnya ekonomi. Oh, benar. Iya. Dalam hari anti narkotika internasional ini ada 3 hal yang saya soroti. Pertama adalah sehubungan dengan pertanyaan itu ya. Pertama adalah soal backing atau aparat yang membackingi para pelaku-pelaku kejahatan, penjahat-penjahat narkotika ini. Yang kedua adalah persepsi hukum dan lingkungan aparat, baik penegak, baik penyidik, penuntut sampai dengan pengadilan. Yang ketiga adalah partisipasi tadi. Partisipasi itu apa? Saya melihat ada asas-asas di pemerintahan. Ada asas kepastian hukum, kemudian transparansi, akuntabel. Satu hal yang sering dilupakan orang, yaitu asas partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat kemudian menemukan pengguna, segera lapor. Kalau masyarakat kemudian anak kandungnya terlibat, segera melapor, jangan diam. Kemudian masyarakat mengetahui ada kejahatan narkotika di lingkungannya, segera lapor. Kalau tidak bisa melapor ke petugas kepolisian, beritahu RT, RW, atau Pak Lurahnya, supaya formal. Karena kalau dia sendiri yang melakukan laporan, dikhawatirkan tidak ada perlindungan saksi dan korban. Jadi di kalangan masyarakat bisa pencegahan, soal pencegahan, bisa juga soal hukumnya, soal penindakan, bisa juga soal rehabilitasi. Jadi program negara, kemudian partisipasi masyarakat itu harus match, harus nyambung. Jangan menggantungkan full kepada negara, dalam hal ini adalah BNN, kepolisian, atau Bea Cukai juga, tapi partisipasi masyarakat. Ayo bareng-bareng. Program yang ada di negara diawasi juga. Itu. Pak, tapi kita kalau ngomong tadi kan partisipasi masyarakat, tadi kan Pak Samad juga nyinggung soal backing aparat gitu ya. Aduh, aku nih agak-agak deg-degan sebenarnya. Pak, soalnya gini, kadang-kadang kan apa ya,
yang terjadi di masyarakat ini kita harus akui, aku mungkin harus mengakui ya Pak. Nggak tahu Pak, mungkin Pak Sambat apa setuju? Trust kita kepada aparat-aparat ini kan juga hilang ya Pak. Sangat. Apalagi tadi Bapak benar Bapak langsung mention bahwa backing aparat terhadap kelompok ini. Nah akhirnya kan itu Pak kali ya yang membuat masyarakat ngerasa ya itu aja di backing ini ya gimana kita mau ngelapor yang ada kita yang malah yang nggak aman, yang nggak aman gitu Malah kan Pak. nggak aman, ya. Nah itu Pak, jadi kayaknya termasuk bukan hanya aparat hukum, aparat sipil pun 11-12. Nggak tahu setuju nggak Pak? Pemikiran itu saya setuju. Nah terus dengan kayak gitu gimana masyarakat akhirnya mau terlibat? Ya harus dilakukan, masyarakat harus ikut, tapi dengan cara-cara yang bagus. Kan gini, masyarakat itu bisa menjadi intelijen secara pribadi, intelijen negara secara pribadi. Artinya ketika tahu ada kejahatan, ya dilapor, tapi dengan cara-cara yang benar. Jangan kemudian sporadis. Sosmed. Justru sosmed itu tidak melindungi diri sendiri. Kalau misalnya ada pelaku kejahatan yang orangnya penendam, habis dia. Jadi kalau masuk sosmed tetap hati-hati kalau soal narkotika. Salurkan kepada polisi yang dipercaya, kemudian aparat yang percaya lewat RT, RW, lurah. Biar lurah saja yang lapor. Nanti lurah yang akan menjelaskan data dari masyarakat. Nah gitu. Tapi secara nggak langsung Pak Samad selama mengakui memang peredaran narkoba di Indonesia itu juga suburnya karena ada backing aparat. Ya, backingan itu memberikan kontribusi terhadap peredaran yang semakin meluas. Karena apa? Pengedar, bandar senang sekali bersahabat dengan aparat. Pengedar, bandar senang sekali berlindung di bawah ketiaknya aparat. Seakan-akan bisa melindungi, padahal belum tentu. Tapi trustnya dia begitu kuatnya, percaya kepada aparat yang bisa melindungi dia. Ya kalau sudah digakum, siapa yang mau intervensi? Nggak ada yang bisa intervensi. Itu. Apalagi kalau ketemu dengan aparat yang lurus ya, nggak mau dibengkok-bengkok, yang lurus. Aparat apapun nggak bakalan, ya didengar saja, tapi tidak dilaksanakan. Kalau dia intervensi non struktural. Barusan saja di daerah Indonesia ini ada Kasat Reskrim, kemudian kanit-kanitnya itu terlibat di dalam peredaran. Jadi ketika ada yang disita, kemudian disimpan, kemudian dijual kembali. Itu banyak ya Pak? Ya kalau secara umum banyak, ada ya ada. Tapi case terakhir ada di situ di Indonesia. Tapi saya nggak mau menyebutkan wilayah mana. Tapi kalau teman-teman mau browsing ada. Dihukum oleh pengadilan semuanya, hampir kena semuanya. Di samping mereka dipecat ya. Mulai dari pimpinannya yang mengelola sampai kepada anggota yang melaksanakan, hukumannya seumur hidup. Nggak enak, mendingan hukuman mati daripada seumur hidup. Berarti bisa gini ya Pak, karena peredaran narkoba ini nggak hilang karena emang setelah kita misal menangkap si gembongnya ya, kita ditangkap polisi, terus disimpan barang bukti sama polisi juga nanti dijual lagi ke pengedarnya. Itu namanya menyalahgunakan kewenangan dia. Itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Apalagi itu soal narkotika, nggak boleh. Karena apa? Justru backing ini memberikan kontribusi peredaran gelap di seluruh Indonesia itu. Mungkin di kota-kota nggak begitu terasa, tapi di ujung-ujung terjadi. Nah itu. Pak, tadi rasanya pertanyaan yang pertama tuh agak jadi mengembang nih ya, walaupun memang kita agak dapat satu insight juga ya bahwa ternyata backing aparat itu juga memang menjadi salah satu penyebabnya. Jadi backing aparat, kemudian pengguna yang tidak selesai pengobatan dan pencegahannya itu juga saling memberikan kontribusi. Kira-kira kenapa ya Pak? Orang tuh ketika sudah mencoba narkoba itu kan tadi Bapak bilang kan ini permintaan ada karena barang ini ada karena ada yang permintaan. Nah Indonesia itu termasuk yang permintaan cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi.
Kenapa Pak? Apakah orang Indonesia ini suka yang bikin bahagia terus, yang nge-fly terus atau gimana nih? Saya belum menemukan penelitian soal itu, nggak menemukan. Tapi secara kasat mata penglihatan saya, memang antara pengobatan yang tidak berhasil, pencegahan yang tidak berhasil, kemudian pemberantasan yang setengah-setengah misalnya, itu saling bergayut. Kan narkotika itu kan merusak otak kita. Otak kita nagih. Jadi kontribusi itu seperti simbiosis mutualisme, kira-kira. Oke, berarti setiap orang yang habis pakai narkoba, total ukurannya atau jumlahnya itu selalu meningkat, Pak. Pak, sekalian dideketin mic tadi, kurang kedengeran. Iya. Emang kalau nggak deket orang. Emang sih enak sih Pak kalau sandaran gitu ya. Apalagi ngomongnya kayak ngomongin soal narkoba gitu. Tempat duduknya enak ya. Mundur gitu. Oke. Ya. Tadi mungkin menjawab pertanyaan lu Pak. Maksudnya tuh apakah memang ketika kita menggunakan narkoba itu memang tren ya, bukan tren ya, tren untuk diri kita gitu ya. Itu pasti akan menambah, nggak pernah menurun ataupun stagnan. Oke. Boleh pinjam kertasnya? Boleh Pak. Saya balik. Siap. Angka penggunaan dan angka kebutuhan selalu begini. Ini tidak ada yang lurus. Saya dengan kamera tuh selalu naik. Tidak ada yang lurus kebutuhannya. Apa nama matematikanya saya nggak. Iya, meningkat terus. Increase decrease ya. Jadi harus kalau misal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah itu. Nggak ada yang 1 terus, 2 terus, tidak ada. Menurut dokter-dokter adiksi. Makanya kadang pengguna narkoba ya bisa sampai melakukan segala hal untuk bisa mendapatkan narkoba. Iya, setuju. Karena otaknya menurut dokter adiksi, otaknya sudah nagih, apapun yang dia lakukan. Pada saat saya sosialisasi di suatu tempat di Jakarta ini, ada ibu-ibu yang menceritakan kepada saya. Saya ada banyak ini. Suatu pagi dia belanja. Di depan rumahnya ada tukang penjual sayur itu lewat. Jadi belanjaannya itu masukin bungkus, taruh celeng gitu. Banyak lagi, taruh lagi. Yang ketiga nengok ke belakang sudah nggak ada. Dijual sama anaknya. Hanya untuk kebutuhan tadi. Narkoba. Ada lagi yang lain. Malam-malam orang tuanya mau masak. Kompornya nggak ada. Dijual. Sampai kompor ya Pak? Sampai kompor. Sampai toilet pun juga dijual. Itu udah sakau ya Pak? Kalau udah sakau seperti itu. Apapun ya Pak. Kebutuhannya iya. Banyak ceritanya. Karena kebutuhan itu, maka terjadilah kejahatan-kejahatan kecil sampai dengan kejahatan besar. Contoh, itu yang kecil. Sayur, toilet, kompor itu yang kecil. Tapi kalau sudah mengarah ke BPKB kendaraan, sertifikat tanahnya bahkan sudah. Lama-lama isi rumahnya habis. Jadi pengguna narkotika, kejahatan narkotika, penyalahgunaan narkotika atau penggunaan narkotika itu diikuti dengan kejahatan-kejahatan kecil yang fisik maupun psikologis. Yang fisik tadi itu, kalau yang psikis, suami istri suka berantem. Karena pecandu itu adalah orang sensi, anak dan bapak, antar teman. Saya menemukan suatu saat perkelahian antar kelompok, antar pelajar itu dipicu oleh kelakuan dari kurir narkotik. Saya nggak mau nunjukin daerah mana. Supaya apa? Jualannya laku. Tuh. Maka masuklah ke kelompok-kelompok itu kan untuk menambah keberanian kan harus menggunakan itu. Sampai seperti itu. Macam-macam. Iya, kayak jenis narkoba kan itu banyak ya Pak. Ada sabu, ada ganja dan sebagainya.
jika penggunanya itu menggunakan misal sabu atau ganja, efek yang atau mungkin karakter yang membedakannya itu apa Pak? Ada nggak? Oh, saya bukan orang dokter adiksi, itu saya bisa menjelaskan sedikit. Sabu itu menyebabkan orang kalau salah terkoreksi ya, Yes. hiperaktif, aktif, denyut nadi meningkat, tong 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 tong. Happy terus ya. Kerja langsung Semangat gitu ya. Tetapi menurunkan itu harus menggunakan ganja. Nah itu, saya nggak mau jelasin Iya, detail, iya, iya. takut dicontoh. Iya benar. Pak, tapi sebenarnya ya sekarang ini di Indonesia narkoba jenis apa yang paling banyak Pak masih dipakai? Yang peredaran yang masih luar biasa masih. Sabu-sabu. Sabu ya Pak. Masih sabu. Sabu bukan sabu-sabu. Iya. Kenapa ya Pak? Maksudnya apakah karena memang lebih karena dia kan kayak bentuknya tepung itu Pak, lebih banyak diproduksi, lebih murah atau lebih mudah didapat? Harga mahal tapi terjangkau. Harga mahal tapi terjangkau. Sabu kan di bawahnya. Ganja kan di bawahnya harganya. Heroin di atasnya mahal. Sabu yang paling banyak diminati karena efeknya langsung. instan. Itu yang beredar di Indonesia banyakan diproduksi sendiri atau dari luar? Dari luar. Negara mana Pak yang paling banyak nyuplai narkotika di kita? Kalau dari packaging, dari packaging ya. Oh ada bedanya itu Pak ya? Iya, saya mulai dari packaging. Iya. Itu dari China. Mudah-mudahan sekarang udah berkurang ya. Mudah-mudahan. Diduga dari China. Saya nggak mau ngomong langsung China, nggak. Diduga dari China. Tapi ada negara lain juga ada. Pernah saya tangkap dari jaringan Iran pernah. Apakah produksi di sana? Ya diduga juga dari sana. Tapi bagian yang mendekati daerah segitiga emas. Oke. Diduga dari sana. Tapi kalau dalam waktu Bapak jadi di BNN itu Pak ya, kan Bapak juga pernah jadi penyidik juga ya Pak ya. Itu ada nggak sih Pak karakteristik barangnya itu berbeda kalau antar di tiap negara itu, ataukah mungkin yang lebih strong yang gitu ada nggak sih? Saya tidak tahu. Tidak memahami sampai ke situ. Yang tahu mungkin teman-teman dari lab. Sepertinya ada perbedaan antara produk dari Iran bagian utara sama China dan dari negara lain. Sepertinya. Tapi kalau salah terkoreksi. Oke. Nah, narkoba ini kan juga apa ya Pak ya? Tadi ya kayak tinggi permintaan itu kan juga kayaknya nggak tahu juga nih, giliran aku nih Pak, koreksi kalau salah. Kayaknya tuh jalurnya masuknya di Indonesia tuh juga gampang banget Pak. Oh iya, banyak banget. Kita ada berapa pulau? Banyak banget. Nah, panjang pantai kita berapa? Panjang banget. Daerah pesisir kita apa? Banyak banget. Apakah memang pengawasannya yang lemah? Atau memang mereka yang orang-orang ini lumayan cerdik, ibaratnya kalau kita mendaki itu kan membuka jalur ya Pak ya. Nah, apakah mereka ini mencerdik membuka jalur atau memang sebenarnya pengawasan yang tadi ya karena backing aparat tadi itu membuat pengawasan itu menjadi lemah gitu Pak. Karena kalau aku lihat itu kayaknya ya dari berbagai daerah itu sebenarnya ada ya Pak. Maksudnya jalur-jalur tikusnya gitu kan Pak. Jalur tikus itu ada darat, ada laut. Paling sering Pak? Dua-duanya ada. Jadi tapi pasti laut duluan. Oh itu ya Pak ya? Laut duluan. Jadi pelabuhan itu ada pelabuhan rakyat, ada pelabuhan besar, pelabuhan kecil. Ya pelabuhan yang kecil-kecil yang kebetulan aparatnya tidak mengcover di situ karena memang jumlah petugas yang tidak begitu signifikan, masuklah lewat situ. Contoh, pada saat saya di BNN itu kapal besar di tengah dari suatu negara lah, di mana gengnya sudah ada di sini sekitar 2 mingguan. Jadi sana kapal kecil yang merapat ke tengah. Dari kapal besar itu ada rambu-rambu tertentu, merapatlah dia, baru dia datang kembali ke darat bawa barang haram itu. Artinya jalur itu di Indonesia memang
sudah dipantau sedemikian rupa oleh jaringan nasional maupun internasional bahwa ada tempat-tempat tertentu yang bisa menjadi jalur peredaran gelap. Biasanya jalur mana aja tuh Pak? Hampir seluruh Indonesia ada. Hampir seluruh. Saya nggak bisa menyampaikan secara detail, tapi hampir seluruh, terutama yang kebutuhan narkotikanya cukup besar. Gimana Dari aja? mana Pak? Kalau tahun-tahun dulu itu yang ranking 1 sampai 5 itu seputaran Sumatera dan Jawa. Kalau Sumatera itu mungkin Sumut, Jawa itu Jakarta, kemudian Surabaya, Jawa Timur maksudnya, Jawa Timur. Sekarang mungkin sudah berubah. Petanya sudah berubah ya, Tapi berubah pun tidak lepas ranking 1 sampai dengan 5 itu tidak bakal lepas. Karena memang penggunanya tuh cukup Luar besar biasa. di situ. Artinya perputaran uangnya juga gede dong Pak ya di situ. Gede. Tidak berseri. Nggak ada tuh lu kayak tengah bulan udah lesu mukanya gitu, nggak ada ya Pak? Senyum terus ya. Senyum terus. Saya berharap aparat-aparat itu sadar lah bahwa ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Saya pernah begini, ya kalau yang kecanduan tuh anakmu, saya bilang itu, anak kandungmu, apa yang ada dalam pikiranmu? Tidak ada yang berani menjawab. Apakah anakmu dimasukkan ke dalam penjara? Apa cukup direhabilitasi? Ngeri kan? Kita bisa jawab ya Pak ya. Nggak bisa jawab. Karena tak tuding langsung kalau anakmu, seandaikan anakmu. Iya. Nah, alhamdulillah saya punya keluarga aman. Alhamdulillah. Aduh, deg-degan ya. Apalagi kita ini punya anak mau ABG gitu Pak ya. Aduh, deg-degan. Ya harus diawasi dong. Iya Pak. Kan kenakalan anak remaja itu diawali dengan kenakalan orang tua. Waduh, saya orang tua baik kok Pak. Yang dibahas itu adalah kenakalan remaja. Padahal Seminar kenakalan orang tua tidak pernah ada. Padahal anak itu adalah katanya rumah itu adalah sekolah pertamanya anak ya, orang tua. Rumah itu ya betul. Guru itu orang tua itu adalah guru pertama anak ya Pak ya. Betul. Rumah itu negara dalam bentuk kecil. Isi rumah itu bangsa yang dalam bentuk kecil. Ya harusnya seminarnya orang tua dan anak ya. Orang tua dulu. Orang tua dulu. Jadi kalau ada anak nakal, jangan anaknya yang disembuhin. Orang tuanya. Orang tua dulu. Anak itu orang tua itu model bagi anak. Contoh nih, contoh. Saya sekarang ini banyak menemukan anak-anak SMA ke sekolah nggak pakai helm. Dari SD, SMP, SMA nggak pakai helm sampai SMA. Ternyata apa? Dari kecil sampai SMP dibonceng oleh orang tuanya. Orang tuanya kalau pakai motor nggak pakai helm. Dekat ini gitu ya Pak pasti. Akhirnya apa? Pikiran bawah sadarnya melegalkan nggak pakai helm di jalan boleh. Iya sih. Karena diajarin orang tua. Diajarin orang tua. Mungkin termasuk kamu juga, termasuk saya juga. Tapi maaf, dulu nggak ada motor orang tua. Iya. Pak, kita kembali lagi nih ke soal narkotika. Mana nih ya? Iya, mana-mana memang. Tapi ternyata memang seluas itu sih pembahasannya soal ini Pak ya. Bisa seminggu nggak tidur. Waduh. Nanti masuk rumah sakit lagi Pak. Jangan. Pak, tadi kan kalau dulu kita bicara jenis narkoba itu kan dulu kan bentuknya ya kayak tepung, sabu gitu ya Pak, kokain segala macam, pil, ekstasi dan segala macam, ganja. Kemudian kan beberapa tahun terakhir ini ada narkoba cair, sintetis, iya dan segala macam. Mungkin seiring juga dengan berkembangnya aktivitas merokok Kebanyakan dengan cara. itu kanabis. Kenapa Pak? Kanabis. Karena Ganja cair. Oh, kanabis. Oh, jenisnya kanabis. Oh, oke. Nah, sebenarnya secara secara tingkat kebahayan ini mana sih sebenarnya yang paling bahaya Pak, antara narkotika jenis yang sudah ada sebelum-sebelumnya yang bentuk padat dan segala macam atau yang cair ini gitu Pak? Dan kira-kira apa yang analisa Bapak, apa yang membuat ini si cair ini kemudian jadi fenomena loh Pak sekarang? Secara detail saya tidak bisa menjelaskan. Mungkin teman-teman dari lab yang bisa menjelaskan. Saya hanya melihat dari segi kemudahan menggunakan. Kalau cair bisa menggunakan vape.
Sesuai trennya juga ya Pak sekarang Iya, ya banyak tren. Iya, makanya kalau kering banyak yang Iya. diperlukan alat-alat bantunya ya. coba pakai ganja yang kering satu ruangan udah bau ganja nih. Semuanya kena ya. Nah, kalau vape agak terminimize, mungkin bisa dicampur dengan rasa nanas. Sadis bener. Tapi apapun itu tetap aja berbahaya ya Pak ya. Jadi Tetap berbahaya. teman-teman sahabat mereka ketika Pak Slamet menjelaskan itu bukan berarti itu bagian dari pilihan untuk menentukan pilihan Iya. gitu ya Pak. Tapi memang maksudnya justru Jadi, bentuk keprihatinan ya Pak Saya ya. berbicara di sini adalah soal bahayanya, Bahayanya bukan benar-benar. untuk promosi gratis. Benar Pak. Iya. Itu bahaya. Jadi mau dia bentuk apapun selama itu namanya narkotika itu memang tetap bahaya Iya, ya kalau Pak ya. sabu merusak otak, nah kira-kira gitu. Oke. Kalau vape itu bisa ke otak juga nggak Pak? Atau ke lebih Ya ke kalau narkotik ya. Iya ya Pak. Kalau dia menggunakan yang liquid tadi iya. Kalau yang rasa nanas murni ya enggak lah. Enggak. Oke. Pak, nah ini dengan banyaknya jenis narkoba termasuk ada yang cair, saya jadi penasaran Pak ya. Dan di Indonesia sendiri juga kayaknya udah beberapa kali pengungkapan atau penggerebekan lab sabu dan segala macam gitu banyak. Pak ya, banyak banget. Pak ini si jenis-jenis baru ini itu tuh mereka dari mana ya kepikirannya Pak? Maksudnya meracik dari satu item lain Eksperimennya gitu. Iya, gimana? ibaratnya kan kayak resepnya itu semacam ada panduannya gitu loh lu. Sekali lagi saya ngomong bukan untuk promosi ya. Betul. Ini Bukan jangan bukan promosi ngajari ya. tekniknya ya. Sebegitu jahatnya gitu loh Pak maksudnya. Iya, itu jahat, sadis, nggak punya otak para produsennya tuh, benar-benar sadis. Kalau itu sintetik ya, itu kan ada. Saya tidak paham soal kimia ya. Iya. Ada turunan itu. Dia ternyata mengambil dari buku sekolah anak-anak. Saya nggak mau nyebutin sekolah apa. Di situ yang teori-teori kimia itu dia pakai, dia implementasikan di kegiatan itu. Ngeri kan? Jadi pada saat saya melakukan penangkapan ada sebuah buku, dalam buku itu buku yang dipakai adik-adik kita itu. Waduh ya Tuhan, aku itu gagah. Dia praktekkan kemudian cari di internet. Nah, itu. Di internet kan banyak tuh. Iya. Banyak sekali. Artinya sebenarnya tebak-tebak buah manggis juga racikan ya gitu Pak? Yes, makanya sangat bahaya. Saya pernah menemukan di dalam sebuah lab itu, ini kok banyak aki. Ternyata kata teman saya, bagian dari aki itu digunakan untuk bahan campurannya. Wah, aki. ini kan untuk mobil lah, kok bisa sampai ke situ? Tapi saya nggak mau detail ya, saya nggak mau detail. Bisa ngebut tuh orangnya. Pantesan kuat ya. Ngecas. Pak, tapi sebenarnya bahan baku itu juga mungkin kayak Pak ya, karena saking mudahnya didapat, ya kayak tadi panduannya ada ya, kayak sekarang teknologi ya lu ya. Iya, di internet. Di internet paling mudah didapat. Nah, si bahan bakunya ini ada, dan apakah ketika misalnya nggak tahu kita anggaplah BNN gitu ya Pak atau kepolisian ketika mengungkap satu kasus, kita melihat oh ini ada kandungan ini kita harus awasi peredaran bahan baku ini. Apakah itu dilakukan nggak sih Pak? Oh ya, BNN itu kan atau polisi kan tidak bisa kerja sendiri. Harusnya instansi lain yang berhubungan dengan penjualan obat dan bahan-bahan kimia itu terawasi dengan ketat. Di daerah tertentu ada banyak toko-toko kimia. Itu harusnya minimal kalau ada penjualan itu harus supervisi, ada pengawasan. Saya nggak tahu apakah itu dilakukan atau enggak. Nyatanya banyak bahan dari situ. Nah, itu. Bukan hanya buat itu, untuk kejahatan lain juga ada. Cuman saya nggak mau jelaskan. Nanti kalau udah diluarin tak jelaskan. Oke. Artinya salah satu penyebab mungkin peredaran yang luas juga ya lu ya. Terus jenisnya yang makin beragam gitu Pak ya. Karena turunan tadi. Turunan itu tercipta juga karena melihat oh ini bahan bakunya ada, ini ada gitu Pak. Dan harganya mungkin juga terjangkau sehingga merasa lebih baik produksi. Ada yang dimix, yang asli dari luar dimix di situ dengan kita.
Canggih ya. Udah kayak profesor semua ya Pak ya. Nah, Tiba-tiba jadi ilmuwan. Jadi tiba-tiba jadi ilmuwan ya Pak ya. ini bukan untuk ya, Iya. bukan untuk promosi, tapi ini begitu bahayanya seperti itu. Saya prihatin banget. Mungkin narsum lain nggak sama dengan saya. Saya juga bisa mengurai secara yuridis, sosial, tapi secara teknis saya pernah mengalami, melihat pada saat melakukan penindakan. Ini harus saya sampaikan kepada masyarakat. Sampai seperti ini loh upaya mereka untuk mendegradasi bangsa ini, untuk merusak bangsa ini. Apakah tahun cita-cita 45 nanti itu bisa tercapai? Ya tergantung dari ini juga sebagai salah satu indikator gitu loh. Dan kayak di lab yang diungkap sama kepolisian juga itu ya Pak ya. Kan kalau kita lihat tuh alatnya tuh luar biasa loh Pak. Betul. Saya kadang mikir ini alat segini emang gak dicurigai gitu ya. Maksudnya Ya masyarakat harus tahu. Salah satu cirinya adalah beberapa cirinya. Rumah itu tertutup. Hanya bisa dimasuki orang-orang tertentu. Bahkan security di daerah itu tidak bisa menjangkau rumah itu. Itu salah satu. Kemudian sering ada mobil box yang masuk. Untuk membawa barang. Ya, saya ini fakta lapangan ya, tak tunjukin masyarakat yang tahu begini toh Pak Slamet itu begini. Saya bukan apa kata saya, tapi saya melihat dari lapangan. yang pernah saya lihat di lapangan, hasil dari saya melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Kalau salah terkoreksi. Dan keseringannya tuh rumahnya tuh mewah-mewah loh. Ya Pak ya? Di komplek rumah mewah Di ujung. Di ujung? Ya, yang kira-kira orang malas mengarah ke situ. Yang sulit dijangkau. Enggak sih, gampang. Mobil bisa masuk aja. Mobil 2 juga bisa. Dan gak tau kalau yang kayak rumah mewah tadi benar gak Pak? Karena kan mungkin kayak gini ya, anggapan orang Kalau kan mewah betul enggak? ya tapi seenggaknya pasti bertingkat besar gitu ya Pak. Enggak. Enggak juga ya? Enggak, biasa. Yang penting bisa digunakan. Oh. Beberapa kali yang pernah saya datangi itu kita tindak, mewah betul juga enggak, tapi rendah betul juga enggak. Yang penting bisa untuk tempat alat. Dan itu pasti Itu bau loh sebetulnya. Tetangga sebelah harus tahu itu. Bau Pak. Bau. saat produksi ada baunya ya? Bahan kimia ya. Jadi masyarakat harus bisa security setempat itu harus bisa membantu BNN, membantu kepolisian. Kalau ada info-info ini kok sering ada mobil box gitu. Terus orang-orangnya kok tidak pernah berubah, itu saja. Itu mata dan telinga tetangga harus tahu. Itulah yang saya maksud. Iya. Salah satu dari partisipasi. Baunya itu berarti khas ya Pak? Khas. Khas banget. Ya, khas banget. Tapi mungkin itu juga sih Pak yang tidak teredukasi di masyarakat kita ya Pak. Ya kayak tadi kayak soal bau. Kan kadang kita bawa apa nih, mau amonia kayak gitu kan. Iya. Ya kalau enggak ini pabrik mana ya bau misalnya kayak gitu kan, atau apa gitu. Padahal kan bisa jadi yang kayak Bapak bilang tadi kan. Iya. Ya mungkin kalau nggak bau mungkin bisa juga exhaust-nya ke atas misalnya gitu. Tidak ke samping. Atau kadang kalau lihat mobil box, jangan mikirnya tetangga kita punya usaha, bukan semata-mata bisa kayak gitu juga ya. usaha. Bisa, tapi harus ada sisi kritisnya ketika melihat ada yang janggal gitu ya Pak ya. Apalagi mungkin kalau aktivitasnya bisa Datangnya malam ya Pak ya. Malam ya. Yang jelas mereka nggak terbuka. Takut juga, maksudnya ngeliat orang juga mereka kayaknya memilih nggak Iya. ini Pak ya. Dan biasa itu kalau yang kayak pabrik-pabrik yang ada yang beberapa kali terungkap itu dikoordinir dari luar negeri nggak sih Pak? Yang saya temukan ya, saya tidak tahu perkembangan sekarang. Orang-orang kita aja itu. Orang-orang kita ya. Padahal kan mau buat kayak gitu tuh pasti Ya modalnya mungkin gede. dia niru, copy paste lah. Tapi kan modalnya gede Pak buat gitu. Atau karena merasa penjualannya akan lebih gede gitu ya? Enggak, kalau gede enggak lah, biasa aja. Nggak besar ya Pak buat kayak gitu? Mungkin hasilnya yang gede. Tapi kalau pabrik itu gampang ketangkap kok. Pasti ada masyarakat yang lapor. Iya sih. Gampang ketangkap kalau pabrik kecil. Kecuali buatnya di hutan mana. Gitu. Oke, kita masih mau belajar banyak lagi nih dari Pak Slamet. Lulus sampai terbengong-bengong deh Pak. Oke Pak, tadi kita udah ngobrol soal maraknya narkoba, bahkan juga
mudah dijangkau gitu ya Pak. Kira-kira polisi itu tahu nggak sih siapa gembongnya atau siapa kepala yang mengedarkan ini Pak? Ya, gini, di dalam hukum narkotika ada teknik namanya control delivery atau undercover buy. Kalau undercover buy, kita undercover tapi membeli. Kan membeli kan dilarang tuh. Tapi kita karena tugas, kita membeli. Kita ikut pakai. Masuk ke dalam jaringan. Itu yang sangat membahayakan bagi anggota kepolisian narkotik. Sehingga lama-lama dia menjadi pecandu berat karena kecanduan. Karena melakukan undercover buy. Mengabdikan dirinya gitu Pak ya, akhirnya mau mengorbankan dirinya harus sendiri. nyemplung ya, Pak. Iya, untuk menjadi pecandu berat. Itu recovery-nya susah. Jadi jangan heran kalau menemukan anggota kepolisian karena kemudian kecanduan karena dia pernah bertugas di narkotik. Oh. Itu satu. Yang kedua adalah menurut hukum narkotika ada teori namanya control delivery. Tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa barang itu ketika masuk di lingkungan tugas kita, mana cover tugas kita di mana? RT ini, masuk nih di kawasan kita. Kita biarkan saja. Tapi kita kontrol sampai ketemu siapa penguasa terakhir barang ini ya. Itu. Kembali ke laptop, pertanyaan. Apakah tahu? Tahu. Tahu. Kenapa tidak? Mereka itu adalah orang yang licik. Kalau tidak kepegang langsung, tertangkap tangan, nggak bakal ngaku dia. Tapi bukannya polisi punya alat canggih, Pak? Itu kan fisik. Kalau canggih kan di sini. Sudah canggih saja ketahuan, masih bisa mengelak. Kalau nggak ada bukti secara fisik kepegang, masih saja dia mengelak. Duh, mana buktinya? Meskipun saya transaksi, meskipun saya pesan, mana buktinya? Kalau nggak ada, mana mungkin bisa. Jadi pinter-pinterlah antara polisi dengan pelaku kejahatan soal narkotika. Apakah tahu jaringan? Tahu. Apalagi jaringan yang pernah kita tangkap. Pasti kita tahu nih rumahnya di sana. Tapi mereka tuh kayak rantai gitu nggak sih Pak? Jadi ketika kayaknya gue diincar nih misalnya gitu, langsung tutut info tuh langsung tersebar rapi. Ada yang bocor, ada yang enggak. Ya kalau bocor, salah petugasnya dong. Goblok banget, bodoh banget. Tugas tertutup kok bocor. Jadi sebenarnya menangkap gembong itu susah-susah gampang karena mereka itu nih. Intriknya itu ya Pak ya? Iya kan mereka lari lebih dahulu daripada polisinya. Maling kan duluan daripada polisinya. Polisi kan terakhir datang. Malingnya ngambil duluan barangnya. Ya gampang-gampang susah lah. Jadi bukan karena semata-mata salah apa tadi kecanggihan aparat penegak hukum kita bisa gitu juga ya. Mental kita bisa juga. Maksudnya? Tidak menindak. Ya KKN misalnya. Oh, oke. Menjadi Aku kira takut sama gembongnya kayak gitu. Enggak lah. Wong kita bersenjata kok ngapain takut. Iya. Polisi kita kuat. Kecuali menjadi backing tadi ya Pak. Bagian dari sirkulasi. Bagian dari simbiosis mutualisme. Tapi andai kata nih diungkap nih satu kelompok itu sebenarnya yang pun diungkap tuh sampai level teratas nggak sih Pak keseringan? Nggak bakalan. Tidak bakalan dia mencuit. Yang saya kan pernah menjelaskan. Layer pertama, bos. Layer pertama, yang kedua nggak bakal muncul di permukaan. Sampai elek nggak bakal ketemu. Kecuali kita teman bos. Kecuali saya teman bos misalnya. Dan bos cerita. Itu baru tahu. Kalau enggak. Namanya layering. Dilapis. Okay. Atau cell system. Sistem sel. Potong-potong. Memang silakan.
Nah juga nih Pak, di Indonesia kan ada gembong narkoba yang masih diburu, Freddy Pratama. Ini juga sulitnya. Udah meninggal. Freddy Budiman bukan, Pak? Freddy Budiman, almarhum. Oh, kalau Freddy Pratama masih 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 diburu sampai sekarang. Tapi saya tidak ngikuti dia. Tidak bertugas soal dia, tidak mengamati soal dia. Kalau waktu Freddy Budiman itu termasuk gembong besar juga nggak sih Pak di Indonesia? Menurut saya iya. Sampai kapanpun akan diburu oleh polisi Indonesia. Kaki-kaki tangan Kalau gitu. masuk Indonesia, kalau kaki tangannya pasti. Kalau dianya nggak mungkin balik ke Indonesia. Kecuali face off. Yes. Apa face off? Operasi wajah. Ganti wajah. Nah, kita agak ngomong gembong tuh agak-agak takut-takut. Tapi intinya sebenarnya upaya itu ada ya Pak ya. Tapi ya seperti tadi Bapak bilang ya mereka juga nggak mau kalah pinter juga ya Pak ya. Jadi segala macam intrik juga terus dilakukan supaya praktek-praktek mereka ini tidak. Ya, kalau mereka ketangkap ya goblok lah dia. Tapi harusnya Pak. Jadi maling kok nggak pinter. Gitu. Ya. Jadi maling dia harus pinter juga, harus cerdas, lebih cerdas dari polisinya. Tapi kan ada ilmu perpalingan. Pak, tapi kalau misalnya ini semua kekuatan penegak hukum kita mau bersatu, sebenarnya bisa nggak sih Indonesia bebas narkoba? Nggak bisa. Nggak bisa. Sepanjang pengguna masih terpapar. Jadi bukan hanya di hulunya ya, yang Bukan di sini juga harus dihabisin iya. Ya Pak ya. Kan ada teori hulur sampai hilir, hilirisasi. Oke, Pak. Selain tadi juga jenis narkobanya yang beragam dengan komplotan-komplotannya, yang juga sekarang jadi sorotan itu adalah model penyelundupannya gitu Pak ya. Sekarang tuh kayaknya orang makin aneh, unik-unik aja gitu Pak caranya. Maksudnya nyelundupinnya. Operandi. Enggak unik sih, itu namanya ya? modus penyelundupan atau modus operandinya tuh lucu-lucu Pak. Dulu pernah ada yang dimasukin ke kuah soto kuah gitu ya, opor. Terus ada yang di donat, ada yang ya kalau badan itu udah banyak lah ya Pak ditemuin ya. Ada yang dijenang apa? Dodol ya Pak ya. Ada yang dibuat model jus gitu kan Pak. Ada yang sebenarnya. Nah, terakhir itu yang di Bandung ya, mau penyelundupan ke lapas itu Pak, pakai drone. Oh iya. Nah, ini berkembang modus operandi ini berkembang spontan atau seperti apa ya Pak ya? Namanya maling. Dengan segala macam cara, taktis, teknis, nyampe lah barang haram itu ke konsumen. Siapa konsumen? Pedagang. Macam-macam. Ada ya sekarang drone lah ya. Sebetulnya terjadi recycle modus. Jadi ini sudah ada ketahuan, diam dia. Yang lama itu dipakai lagi. Misal frame TV itu dipakai, diisi gitu. Payung, pegangannya tengahnya bolong dipakai. Serius Pak? Serius. Makin canggih. Kitab suci tengahnya dibolongi. Wah. Apa ini karena nonton film-film dari luar gitu mungkin Pak? Ada juga nggak sih mungkin ngaruhnya Pak? Ya banyak lah. Salah satunya terus dimasukkan dalam kapsul, dimakan. Maaf ada yang disembunyikan di anggota-anggota tubuh lagi Pak. Itu recycle semua. Nah Pak. Ditumpukan ikan asin ada, tumpukan beras ada. Tapi penegak hukum sudah tahu semua. Tinggal terdeteksi apa enggak itu. Sudah terendus. Terendus apa enggak. Nah tadi yang kata Kalia bilang. Jangan dalam-dalam ngeri banget. Oke. Iya. Enggak. Wah Bapak. Kalau saya udah biasa. Iya. Kita yang takut pulangnya Kak. Iya. Jauh lagi rumah. Oke, tadi kayaknya yang bagian itu udah dulu ya. Udah dikasih kode kata Pak Samad jauh. Oke, yang dekat aja. Nah, yang paling dekat juga dengan kita kasus narkoba ini adalah keterlibatan artis. Ya. Artis nih Pak.
Nah kayaknya makin banyak artis yang terjerat kasus narkoba. Ya walaupun sejauh ini mayoritas lebih banyak ke arah pengguna ya Pak ya. Tapi apakah memang artis ini dianggap target yang potensial untuk peredaran narkoba di suatu daerah atau suatu negara atau suatu wilayah, khususnya di Indonesia? Artis ini adalah sasaran empuk bagi penjual barang haram itu. Satu, dia berduit. Dua, kalau dia terbiasa doping dalam rangka kejar tayang, itu adalah salah satu target. Kan sebetulnya bisa pakai minuman suplemen atau vitamin kan, nggak perlu pakai barang-barang berbahaya, sabu misalnya, atau ekstasi misalnya, nggak perlu pakai itu. Tapi ada alasan, bisa karena kepingin merasakan, atau memang kecanduan dia, sehingga otaknya nagih. Kalau kamu mau doping, pakailah itu, pasti kamu akan semangat. Kata setan, kata setan tadi. Padahal dampaknya banyak. Dampaknya adalah satu, dia kecanduan. Dua, wajahnya lebih tua daripada umurnya. Aduh. Perhatikan tuh, orang yang menggunakan wajahnya itu lebih tua, boros daripada umurnya. Pasti tahu deh. Coba perhatikan wajah-wajah mereka. Lebih tahu dari. Jadi mukanya muka boros, kata bahasa guyonnya. Tapi kalau yang peredaran di kalangan artis itu Pak, sebenarnya di situ ada komunitas itu menjadi perhatian. Di situ ada kurirnya. Kurir itu kan sudah mengamati bagaimana perilaku para artis itu. Oh ini kayaknya udah mulai capek-capek. Wah ini vitamin, nah gitu. Oh alasannya vitamin. Doping. Akhirnya tergiur lah karena aktivitas artis yang sangat padat ya Pak. Duitnya banyak, dia mengalami kecanduan, ya sudah. Ya alhamdulillah mereka yang lolos ya, nggak sampai tapi kalau yang kecanduan, uangnya habis di situ. Dan memang biasanya kalau kecanduan itu proses rehabnya, proses rehab lah Pak ya, pemulihannya itu nggak bisa cepet sih ya Pak ya. Nggak bisa cepat. 6 bulan rehab. Mungkin nggak cuma artis, makanya banyak orang juga yang ketika sudah direhab balik lagi, karena mungkin proses itu ya penyembuhan itu nggak bisa seinstan itu ya Pak ya. 6 bulan. 6 bulan. Secara itu teori 6 bulan. Setidaknya 6 bulan. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Tapi untuk dia kecanduan itu biasa lebih singkat. Ya 6 bulan itu. Oh untuk kecanduan? Iya. Karena kan kebanyakan kadang Pak. Saya tidak tahu ya. Saya nggak tahu. Mungkin dokter Adesi yang bisa. Karena kan orang apakah kecanduan atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan tim asesmen terpadu. Itu biasanya bekerja sama dengan para penegak hukum. TAT, tim asesmen terpadu, itu mengetahui jenis apa yang dipakai, bagaimana caranya, sejak kapan dia pakai, terakhir kapan dia pakai, lalu treatmentnya bagaimana, apakah rawat inap atau rawat jalan. Apakah dia punya stok? Nah, misalnya 1 minggu 0,4%, tapi stoknya 1 on. Nah, itu bukan pengguna lagi udah masuk termasuk pengedar. Bisa pengedar, tapi penyimpan dan pelanggaran hukum. Tapi pecandu. Ada pecandu murni untuk diri sendiri, ada pecandu yang melanggar hukum. Itu tadi karena menyimpan dalam jumlah banyak. Kalau dia kriteria melanggar hukum yang berat misalnya, oke lah masuk ruang tahanan. Tapi di ruang tahanan itu harus ada dokter rehabilitasi. Harus. Pak berarti sepakat nggak Pak dengan kemarin kan sempat viral nih di medsos juga ya Pak, ucapan kepala BNN kita soal penangkapan artis yang terlibat narkoba itu seperti menjadi kayak seperti bumerang lah gitu ya. Nah karena ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan gitu loh Pak dengan ini. Sepakat juga nggak Pak dengan itu? Saya juga kaget itu.
seharusnya penyalahguna itu tidak mengenal kelas, tidak mengenal disparitas, tidak mengenal itu. Tapi khusus untuk Badan Narkotika tidak berwenang untuk menangani secara hukum para pengguna. Pengguna itu karena BNN berpegang teguh pada hukum narkotik, pengguna itu harus direhabilitasi, tidak boleh dimasukkan ke ruang tahanan. Jadi kalau BNN nangkap artis itu bukan kelasnya sebetulnya. Bukan kelasnya. Sejak zaman dulu itu bukan kelasnya. Cuman kadang-kadang ada aparat yang happy, bersifat narsistik ketika menangkap Artis. ya. Numpang ngetren lah, numpang muncul ya. Numpang nama. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting berbuat kan, daripada nggak berbuat. Iya. Dan berarti makna penyampaian itu adalah ya seperti Bapak bilang tadi, maksudnya bukan berarti semua orang proses penangkapan itu pilih-pilih ya Lu ya, tapi harus dilihat dulu gitu bagian mana yang Iya, dilapis lah. BNN nggak boleh nangani itu. Oke. Bukan kelasnya. Bukan kelasnya ya Pak. Harusnya Kelas KKP yang besar. Kalau nangkap harus rehab. Walaupun Sudah akhirnya penangkap iya, tapi rehab kalau ya. pengguna ya, tim asesmen terpadu, oke, rawat inap atau rawat jalan harus konsisten. Udah panjang lebar kita ngomong luar biasa, banyak banget ilmu dari Pak Slamet. Bener kayaknya kalau misalnya dirinci lagi bisa bermalam-malam kita di sini. Semalaman. Ada satu titipan. Apa tuh Pak? Masuk rekaman nggak ya Mas ya? Ini misalnya sorry. Ya, Sita. ini tidak boleh pakai Nominal. Maksudnya apa nih? Tadi Pak Slamet itu sempat nulis Sita Jadi pertanyaannya, nominal. Pak, itu kok banyak orang para petugas itu menyita ini sekian ton, nilainya sekian, nggak boleh. Nggak boleh disebut. Iya, nggak boleh. Oh, harusnya nggak boleh. Tanyakan. Kenapa? Udah, tanyakan dulu baru tak jawab. Iya, tadi kan penegak hukum Jangan dianggap sebagai perdagangan, itu nggak boleh. Makin tergiur tuh di bandara, waduh, kita untung besar dong, nah gitu. Jadi ketika aparat penegak hukum lah, lembaga manapun itu Pak ya, ketika menyita satu barang itu harusnya tidak perlu menyebutkan nominal, karena kan sering yang terjadi kan. Tidak boleh. Jadi sangat tidak boleh, itu kode etik itu. Karena yang ono, wah seneng. Rakyat yang menderita. Cuan pengedarnya gitu kali ya Pak. Iya, waduh dapat untung besar, nggak boleh. Berarti seharusnya cuman hanya diungkapkan itu Ya, tanpa menyebut nominal. Sekian ton, ada gitu. senilai. Sekian kilo. Iya kan keseringan kayaknya disita sekian dan apa namanya senilai sekian. Nilai ya, itu pantangan. Udah tanyakan. Baru tahu loh kita. Soalnya wartawan harus tahu, pasti banyak yang nanya itu. Iya. Saya protes berat kepada teman-teman media. Suka nanya itu. Media yang baru terutama. Harus tahu, sampaikan kepada semua. Jadi harusnya tidak perlu menyebutkan angka dari barang-barang yang disita, itu cukup dengan apa aja yang disita dan berapa banyak. Cukup. Yang artinya sebenarnya dari banyak itu bisa menggambarkan segini bahayanya bahkan loh gitu jawabannya ya Pak. itu dapat membunuh sekian orang. Berarti kayak mereka merasa oh iya berarti hebat juga, maksudnya si ono ini gitu ya, merasa wah dengan produk kita ini bisa seperti ini ya. Oke, tanyakan. Oke. Pak, mungkin terakhir ya Pak sebelum kita closing juga nih Pak ya. Mungkin nanti setelah ini kita juga banyak ngobrol-ngobrol ya Lu ya, banyak berbagi ilmu. Di Hari Anti
anti narkotika sedunia ini, Pak Slamet, juga orang yang pernah berkecimpung di bidang itu, apa sih harapan Bapak untuk, mungkin ini terdengar klise ya, kayak apa harapan atau apa pesan Bapak, apa yang perlu diperbaiki, tapi kan seenggaknya itu ada rasa optimisme, optimisme dong Pak ya, dari pertanyaan itu. Apa Pak? Ya, tadi itu saya kan menyoroti 3 hal. Penegak hukumnya di backing, persepsi hukum yang tidak sama, ketiga partisipasi masyarakat. Yang keempat tidak kalah penting adalah menyamakan langkah kebijakan. Jadi boleh maju lagi. Jadi penangkapan iya, penyitaan iya, tapi pencegahan dan rehabilitasi juga harus jalan, harus secara simultan berjalan. Tidak boleh penindakannya menonjol, tapi pencegahannya nggak nonjol, rehabnya nggak nonjol. Saya juga otokritik terhadap teman-teman media. Ketika menyita puluhan kilo, media kayak semut tuh. Ya. Tapi ketika pencegahan, rehab, nggak pernah ditulis. Nah, ini saya melakukan otokritik. Jadi media, masyarakat, negara, BNN, polisi, jangan hanya lebih mengedepankan penegakan hukum, tapi gerakan pencegahan, gerakan rehabilitasi itu harus berjalan secara simultan. Sampai 3 hal tadi yang di depan ya, backing, kemudian persepsi hukum yang tidak sama, dan partisipasi. Mudah-mudahan dengan itu setidaknya ada rasa optimisme ya, bahwa sebenarnya kita menyadari gitu, narkotika ini tuh kejahatan bersama yang harus diperangin bersama juga gitu ya Pak ya. Nggak cuma dari kejahatan bersama yang harus diperangi bersama, bukan hanya oleh aparat, bukan hanya mungkin pribadi gitu ya Pak, masyarakat, tapi society ya, komunitas-komunitas yang ada gitu ya Pak, termasuk media, termasuk kita sebagai media. Insya Allah kita harus selalu membantu untuk ikut berpartisipasi memerangi. Saya siap diundang oleh media online maupun offline, termasuk Merdeka ya. Wah, terima kasih banyak. Setiap saat saya bisa ngomong, nggak apa-apa. Karena menjadi orang yang pernah ada di situ gitu ya, ya Pak ya. Saya merasakan begini, edukasi terhadap masyarakat itu sekarang hanya formalitas, tidak menjadi musuh bersama, tidak menjadi gerakan bersama, sehingga masyarakat yang harusnya teredukasi menjadi lupa. Terlalu banyak mikirin soal politik, lupa soal ini. Bahwa ini masa depan lebih bahaya dari narkotik daripada politik. Dan sekarang semua ngomong politik, semua politik. Ini lebih bahaya, sangat berbahaya. Karena ini menyangkut Indonesia Emas 2045. 45 betul. Tercapai apa enggak? Ini salah satu indikator. Sementara di fakta di lapangan kita juga sering melihatnya kasus-kasus narkoba tuh ya itu di bawah umur, dan itu kayak miris banget sih Pak gitu. Ya mudah-mudahan dengan kamu belum pernah bagaimana menderitanya orang tuanya yang kecanduan. Aduh, saya udah lihat itu. Lu jangan ya Pak, jalik ya. Iya. Ya mudah-mudahan podcast kita ini bukan sekedar bincang-bincang di Hari Anti Narkotika Sedunia Lu ya, tapi lebih dari itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Slamet ini adalah pengalaman-pengalaman beliau sebagai bentuk keprihatinan yang harus menjadi perhatian bahwa si narkoba ini nggak banget gitu, bahaya banget gitu. Kalau kita sayang keluarga, kejahatan kemanusiaan, musuh bersama, dan musuh bersama harus diperangi bersama. Perangi bersama. Jadi nggak cukup kita mengandalkan satu pihak, tapi kitanya juga harus ada partisipasi. Pak Slamet, makasih banyak waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini jadi menambah hasanah atau menambah ilmu buat yang nonton bahwa narkoba berbahaya. Berbahaya juga, merugikan juga gitu ya Pak ya. Dan setiap mungkin ada seperti itu, lihat aja gitu orang-orang yang terkasih. Teroris sekali dur yang mati cuma 5-10. Ya. Narkotik sekali edar per hari 50 orang meninggal. Wow. Gak tahu sekarang berapa. Itu zamannya Pak Slamet segitu datanya. 50 orang per hari. Meninggal per hari. Luar biasa, ngeri banget sih.
Itu data 2014. 2014 si kecil, gara-gara si barang-barang kecil-kecil itu. Pak Saman, makasih banyak atas ilmunya, atas waktunya. Sehat-sehat terus Pak, dan semangat Bapak untuk terus mengkampanyekan atau perang terhadap narkoba itu juga terus menyala ya Pak, meski usianya Pak Slamet mungkin sudah tidak muda lagi, semangat. tapi jiwanya tuh muda, membara. Terima kasih Pak Slamet, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat Pak. Sehat. Ayo, thank you. Sehat-sehat Pak.